acara ini mewakili dulu tim yang lain mau mengucapkan thank you so much karena Sander bisa bergabung di tim COVID kita. Satu hal yang membanggakan. Om Sandi kan adalah seorang medical doctor, also a researcher. You know a lot about research. So what do you think? Why you are allowing your son to join the team COVID? Awal-awalnya memang saya melihat kebetulan kan di laboratorium kami di Kalbe juga melakukan pemeriksaan COVID lab COVID ya. Yeah. Terus saya melihat mereka tuh perjuangannya luar biasa, masih muda-muda, orang-orang research ya, untuk membantu. Ya di awal-awal itu kerjanya bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Nah, saya melihat nih, waduh kalau Sander ikut tuh bagus juga ya, tapi kan dia di kedokteran. Susah kan gitu. Nah, suatu hari si Sander bilang sama saya, sama kita berdua ya, Pak, Ma, boleh nggak ikut ikut di dalam tes lab COVID ini gitu. Terus saya bilang, ya boleh aja, tapi di mana? Di Atmajaya. Ya, karena kebetulan Sander juga udah pernah ikut training molecular diagnostic ya di Stem Cell Cancer Institute, tempat risetnya kami gitu. Ya udah saya bilang ya udah boleh, pengalaman yang sudah dilakukan trainingnya, sudah mencoba trainingnya, sekarang dilakukan di realnya. Nah, pertanyaan yang menjawab pertanyaan kenapa boleh ya, kami bangga gitu ya, Mas, anak-anak muda ya bisa turut berkontribusi di dalam masa pandemik ini kepada negara, khususnya kepada Atmajaya sebagai alma mater ya, alma mater kami gitu. Jadi kami sangat mendukung Sander untuk bisa ikut dalam partisipasi di dalam tawaran itu gitu ya, dan juga kembali lagi juga menambah wawasan ilmunya juga untuk bisa belajar tentang ilmu laboratorium ini, molecular diagnostic ini gitu. Kemudian buat Tante nih, Tante kan sebagai ibu, ada rasa khawatir nggak Tante kalau misalnya Sander nanti kenapa-napa? Pastinya kan kita berharap yang terbaik, tapi ada perasaan itu nggak Tante? Ya, jadi kalau dari saya sih sharingnya, awal mula sih terus terang saya nggak setuju. Karena waktu itu sempat diskusi sama Sander, jadi memang awal pertama Sander ngomong sama saya, Ma boleh nggak begini-begini. Pertanyaan saya waktu itu cuma satu, apakah protokol keamanannya sudah dijalankan di Atmajaya? Karena saya lihat kan ini satu lompatan baru yang sebelumnya nggak ada, terus Atmajaya katanya mau membuka untuk pemeriksaan. Betul. Jadi waktu itu sih saya jujur aja saya tidak setuju. Karena pertanyaan saya adalah apakah benar Atmajaya sudah melakukan protokol? Jadi waktu itu sih jujur aja sempat berdebat cukup seru sih gitu. Dari sisi Sander dia tetap merasa bahwa dia perlu melangkah satu step lagi untuk mendapatkan pengalaman dari sisi ilmu-ilmu yang sudah dia dapat. Dan menurut dia satu hal yang menurut saya sangat bagus, dia bilang gini, dan nanti kalau udah jadi dokter juga dia menemukan banyak bahaya dalam kehidupan nyata. Jadi menurut saya, wah saya berpikir nih anak luar biasa ya, pola pikirnya bisa berpikir seperti itu. Dan apa yang sekarang ditahan menurut dia nanti toh juga di kehidupan Anda dia bertemu dengan orang-orang yang berbahaya. Betul. Ya jadi akhirnya setelah saya yakin bahwa protokolnya dijalankan, terus saya udah wanti-wanti ke si Sander supaya betul-betul menjalankan protokol. Kalau perlu protes gitu ya, maksudnya kalau protokol tidak dijalankan, ya akhirnya sih sekarang ya saya sudah cukup tenang dan saya memberikan izin lah restu untuk dia lakukan, karena memang kegiatan ini positif banget. Saya lihat tanggung jawabnya Sander itu luar biasa, terutama pada saat waktunya memang harus mengerjakan. Saya ngajak sesuatu, ada acara pun ya artinya dia tidak bisa, harus mengikuti. Jadi saya rasa di situ segala tanggung jawab dan kedewasaannya itu tumbuhnya dengan baik sih dari pengalaman tersebut. Jadi thank you banget, malahan Sander sudah diajak partisipasi di situ. Saya papa-mamanya terima kasih untuk itu. Kira-kira Tante ada pesan tidak untuk tim COVID FKIK Atmajaya? Ya, kalau pesan dari saya sih gini, mereka kan ini memang melakukan semuanya untuk membantu negara, terutama khususnya lah untuk membantu nama baik juga dari Atmajaya. Ya, kita semua alumni Atmajaya kita rasa kita punya kebanggaan khusus terhadap Atmajaya,
Ditambah saya lihat kemarin Sander kirimin foto-foto dari volunteer anak-anak muda semua gitu ya, menurut saya wah itu luar biasa dan ganteng-ganteng dan cakep-cakep gitu ya dokter-dokter Atma Jaya. Ya, jadi untuk kedepannya sih saya berharap program ini yang bagus ini dari Atma Jaya bisa tetap dijalankan, terutama kan untuk dokter-dokter muda ini banyak sekali yang mereka perlu pengalaman gitu. Tapi yang saya ingatkan adalah jangan lupa aja Atma Jaya nggak boleh lengah untuk protokoler tentang keselamatan dari murid-muridnya sendiri, karena menurut saya itu jaminan buat orang tua supaya orang tua merasa tenang. Itu jadi harapan saya protokolnya tetap dijalankan, pengalaman yang bagus ini bisa diberikan untuk nggak cuma Sander tapi generasi-generasi berikutnya, sekaligus ke depan bisa membawa nama baik alma mater dimanapun. Sampai saat ini menurut saya nama baik alma mater Atma Jaya tetap nomor 1. Sip, thank you Tante. Thank you. Buat Om, satu pertanyaan terakhir Om. Pesan Om buat Sander apa nih Om? Pesan buat Sander. Ya, memang dari satu ya paling penting adalah cepat menyelesaikan sekolah kedokterannya. Ya, bagaimanapun juga itu yang utama untuk bisa menyelesaikan sekolah kedokteran dengan baik. Karena ilmu kedokteran itu kan bukan suatu ilmu yang mudah, karena bertanggung jawab kepada pasien, keluarga pasien, ya selain dari alma mater juga kepada Tuhan gitu ya. Karena ilmu ini adalah ilmu yang benar-benar bisa menjadi alat dari tangannya Tuhan untuk membantu manusia untuk kesehatannya. Yang kedua adalah setelah itu harapan saya sih belajar lebih luas, bukan hanya sekedar selesai kedokteran praktek. Ini setelah zaman pandemik ini, saya rasa terjadi pergeseran yang luar biasa di dalam ilmu kedokteran. Dari sisi yang kemarin dulu telemedicine tidak boleh, sekarang telemedicine sudah boleh. Dan juga ilmu tentang diagnostik molekuler akan berkembang sangat cepat sekali. Di mana di Indonesia seluruh daerah sudah ada PCR semua. Dulu kita pakai PCR aja kerjasama sama rumah sakit, mereka nggak punya PCR. Sekarang itu semua PCR sudah ada, berarti akan terjadi percepatan gelombang personalized medicine. Karena PCR ini salah satu base daripada dilihat dari genetik, ya kan, PCR test, ya, dan juga NGS sequencing, AI, dan ini saya rasa mahasiswa kedokteran ini bukan hanya Sander, saya rasa sudah mulai menyiapkan diri, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama ilmu precision medicine atau personalized medicine akan berkembang sekali, yaitu tentang genomik, genetik gitu ya. Ya itu jadi yang saya harapkan kepada Sander, lagi terus belajar tanpa ada rasa puas untuk mengetahui ilmu yang sangat-sangat baik ini yang sudah diberikan. Terima kasih. Oke. Om sama Tante, thank you so much. Kalau semua orang tua seperti Om sama Tante, anaknya pasti sangat-sangat merasa lega. Amin. Amin. Halo. Halo Erni. Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Maria. Di kita, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih karena Elin sudah bisa bergabung di tim relawan di tim COVID kita di FKIK Unika Atma Jaya. Waktu Elin minta izin ke Tante mau gabung ke tim COVID kita, respon Tante gimana Tante? Ya takut lah ya. Iya, takutnya kenapa nih Tante? Ya takut kena COVID maksudnya. Nah tapi Jadi ya gimana Tante? iya, disuruh tanda tangan itu kan, kalau COVID nggak bertanggung jawab bla bla bla. Ya. Tapi ya dia bilang dia mau cari pengalaman, ya udah kita kasih. Selalu saya mau bawa aja dalam doa. Kan anak punya mau ya kita dukung lah kalau selama masih bisa. Kira-kira Tante ada pesan nggak untuk teman-temannya Elin yang juga jadi volunteer, Elin juga yang sekarang jadi volunteer di tim COVID, ada pesan? Selalu harus hati-hati ya, karena kan dia dekat sekali dengan sampel. Aku paling takut tuh ketularan gitu, jadi harus hati-hati. Jadi saya selalu bilang dia kalau setiap pulang tuh harus langsung mandi, harus bersih-bersih dulu, jangan sampai dia bawa penyakit, karena saya kan rentan sekali. Saya rentan sekali karena saya ada sakitnya banyak. Jadi saya suruh anak saya ya itu harus selalu hati-hati. Pokoknya
lebih hati-hati lah, ekstra hati-hati, hati-hati terus deh, karena kita kan nggak tahu musuh kita nih, nggak kelihatan di Betul. COVID ini. Betul, Iya, Tante. itu aja saya selalu pesennya, harus hati-hati, jangan anggap enteng, apalagi makin di depan gitu kan udah biasa gitu kan. Iya. Itu yang selalu harus mereka ingetin, jangan sampai malah dia ngikut pulang. Betul. Di COVID kalau ikut pulang gue yang gawat deh. Karena kan saya dekat sekali dengan anak gitu kan, Iya. dan saya paling nggak boleh kena. Jadi saya udah jadi gadis bingitan ini. Oke, Tante. Ya, hati-hati aja pokoknya. Saya doain supaya selalu sehat-sehat semua, bisa kerja tugas dengan baik ya. Amin, Elit amin, dan teman-temannya, iya. amin. Kemudian yang Tugas terakhir, mulia kan. iya betul Tuhan sekali, pasti. Tante. Hmm? Terakhir ini pertanyaan saya, harapan Tante ke depannya apa di masa COVID ini, supaya bagaimana ke depannya? Ya, makin hari makin sedikit lah sampelnya yang masuk. Lama-lama nol, nggak ada sampel, terus suruh pulang cepet lah. Iya. Oke. Ya harapannya hilanglah COVID-nya segera. Kita kan maunya supaya keadaan ini cepat berlalu ya. Mau hidup normal lagi. Oke, Begitu. baik, Tante. Ya. Eh, Jadi kalau kamu periksa sampel yang makin tinggal satu sampel yang dibawa ke lab, puji Tuhan ya. Oke deh. Oke, sip, Iya. thank you, Tante, sehat selalu Thank dan you juga selamat ya, malam. sama-sama. Tolong dijagain aja anak saya. Ya, pasti. Titip pesan. Iya, thank Iya. you, Terima Tante. kasih ya. Selamat malam. Selamat malam. Bu, pertama kita mau bilang terima kasih karena sudah mengizinkan Axel bergabung di tim COVID FKI Atmajaya. Saya mau tanya, Bu, kira-kira bagaimana kesan dan pesannya Bu Cynthia sebagai orang tua, anaknya terus bergabung ke tim COVID ini, gimana, Bu? Kalau saya sih senang aja ya dia bergabung ke yang tim COVID, minimal kan buat pengalaman dia gitu kan, jadi dia bisa lebih tambah pengalaman, tambah ilmu juga. Oke. Senang aja ngeliat dia aktif gitu kan ya, walaupun dia capek tapi saya ngeliatnya dia ini happy gitu buat ngelakuinnya, jadi saya suka gitu, walaupun di luar dari masalah COVID. Kalau saya lihat anak kedokteran kan belajarnya tuh bisa sampai jam lebih dari jam 12 malam gitu ya, bisa jam 1 sebelum online sih. Jadi saya bilang sama dia, kalau belajar tuh jangan sampai besokannya lagi jam 1 pagi misalnya gitu. Terus kayaknya sibuk banget, tapi saya ngeliatnya dia tuh capek, tapi dia menyukai kegiatan ini malah. Jadi saya sih panjang dia seneng, tapi juga seneng lah dia bisa. Buat saya sih nggak apa-apa ya, anak muda, terus buat pelajaran juga lah buat dia, buat ilmu semua bagus. Saya bilang sih saya suka. Kira-kira Bu Cynthia ada kekhawatiran tidak? Kalau kayak sekarang kekhawatiran sih pasti ada lah gitu ya, tapi kalau saya pikir sih nggak di tim COVID, dimanapun kalau ngomong COVID kita bisa kena gitu. Jadi ya buat saya sih sepanjang anaknya suka, nggak apa-apa gitu. Kalau ngomong khawatir, saya di rumah aja bisa kena COVID gitu kan, karena banyak OTG yang kita nggak tahu sebenarnya gitu. Jadi asal dia bisa tahu lah, menjadi kita udah menjaga aja bisa semua gitu kan. Jadi nggak apa-apa, semuanya itu semua positif. Menurut saya sih khawatir sih pasti ada, tapi tidak kecil lah kalau menurut saya, apalagi kalau kita bergabungnya buat sekarang ini ya di lab kayak gini, ya sih mereka tuh juga akan saling menjaga, karena kan tidak berhubungan langsung dengan pasien ya, kayak misalnya seperti gitu ya. Oke. Baik, Bu Cynthia, terima kasih sekali atas dukungan yang Ibu berikan untuk Axel dan juga tim kami. Thank you ya. Thank you. Sehat selalu, Tante. Ya, bye. Bye. Halo, selamat sore. Salam kenal Tante Vika, saya Maria. Yang Ya, salam kenal loh. Yang dampingin anak-anak di tim COVID. Makasih diajakin si Emanya. Tante, saya ada pertanyaan. Waktu Emma bergabung di tim COVID, kira-kira Tante langsung setuju atau tidak, Tante? Waktu Emma minta bergabung. Karena gini ya, awal-awalnya itu karena saya pikir pertama
Emma itu saya yakin dia responsibel sama dirinya sendiri, artinya pasti dia juga udah menanyakan gimana nantinya kalau misalkan dia harus ada apa-apa nantinya. Jadi saya yakin Emma tuh juga udah tanya-tanya gitu loh. Jadi saya sih cuma bilang, kamu yakin kalau misalkan menurut kamu itu bagus ya silahkan aja. Cuman kan kemarin saya tanya, Kak, kalau misalkan nanti ada apa-apa sama kamu gimana? Nah, nanti kita di itu kok mah ada swab, ada rapid juga. Oh, oke. Ya itu jadi tambah menenangkan juga ya istilahnya ya. Ternyata dari institusinya juga bertanggung jawab dengan keselamatan para volunteernya gitu. Harapan Tante sebenarnya dengan Emma bergabung ini di tim kita, apa harapan Tante? Terus terang saya sangat senang ya Emma ikut karena dengan demikian Emma tuh bisa belajar banyak dengan kondisi yang seperti itu gitu loh. Dia juga punya banyak koneksi dengan teman-teman. Maksud saya kayak dia berkenalan dengan teman-teman dari kedokteran Tanpa Jaya seperti itu gitu loh. Ya menurut saya sih saya senang banget ya karena itu untuk perkembangan Emma sendiri. Lalu Tante ada kekhawatiran nggak Tante kalau nanti misalkan Tante kenapa-napa si Emma gitu, ada kekhawatiran itu tidak? Itu sih pasti ada ya. Tapi kan dengan adanya kalian mengadakan swab test juga kan kalau nggak salah sebulan sekali ya. Betul. Saya nggak tahu deh. Sebulan sekali itu udah cukup menenangkan saya juga toh kalau ada apa-apa dari pihak kalian juga pasti akan melakukan sesuatu lah. Namanya juga kerja di rumah sakit pasti tentunya dapat bantuan lah dari rumah sakitnya gitu loh. Seperti itu sih. Yang saya dengar dari Emma sih terus terang positif sekali ya karena kerja sampahnya tuh cukup baik dan Emma sangat menikmati banget karena ya walaupun kadang-kadang kan dia pulang malam ya jam-jam setengah dua jam setengah tiga gitu kan cuman saya akalin ya udahlah kamu pakai supir aja deh biar kamu mengurangi was-was saya ya artinya kan seperti itu gitu kan jadi saya jembatani dengan seperti itu artinya saya menyediakan supir untuk Emma supaya ada yang nemenin pulang lah gitu loh tapi kalau misalkan untuk ya saya percaya aja lah Tuhan pasti memberikan terbaik buat anak saya gitu kan nggak usah ikut itu kalau misalkan dia pergi sama temannya kalau memang kena COVID ya kena aja gitu ya nggak sih ya seperti itu. Lalu Tante pertanyaan yang terakhir pesan Tante buat Emma atau juga teman-teman Emma yang seumuran dengan Emma yang jadi volunteer ini apa? Menurut saya sih ini suatu aktivitas yang cukup baik dan positif sekali gitu ya. Buat mereka itu juga menambah resume mereka toh dengan mengadakan volunteer. Ya sebaiknya sih pesan saya ya bekerjalah dengan baik, kerjasama dengan baik, menimba ilmu sebanyak-banyaknya seperti itu. Karena ini kesempatan nggak ada nggak semua kesempatan orang mempunyai kesempatan seperti ini gitu loh. Iya betul. Iya itu aja. Dan untuk timnya sendiri saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Emma merasa dibimbing, merasa mendapat ilmu, kerjasama, punya teman baru, punya koneksi baru dengan teman-teman di sana. Jadi yang pasti positif banget saya tanggapan saya dan tentunya saya sangat terima kasih gitu loh. Dengan demikian Emma bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Demikian juga teman-temannya. Tante Vika, terima kasih banyak atas dukungan Tante buat Emma dan juga buat kami. Kami juga merasa sangat bahagia karena ternyata kerja keras ini juga didukung oleh semua orang tua. Iya, banget. Saya mendukung sekali gitu loh, karena itu membimbing banget ya. Nah, akhirnya itu ada advantage buat Emma dan juga buat teman-temannya yang melakukan volunteer itu sendiri gitu loh. Iya. Jadi ya senang banget. Terutama kemarin dapat gratisan untuk swab. Senang banget gitu kan. Terus saya juga kerja di kantor yang menyediakan alat kesehatan. Dari kantor saya sendiri aja nggak menyediakan itu gitu loh. Tiba-tiba aduh puji Tuhan, saya di saat kekhawatiran saya gitu ya, tiba-tiba
dapat gratisan kok Mbak. Oh aduh puji Tuhan, berarti memang rezeki banget ya. Iya Tante. Ya, Oke. terima kasih banyak Dok, Terima sukses kasih. terus, Thank you Tante. stay healthy, safety ya. Ya. Dah.